pacar halu. Itu saya tidak mengerti pacar halu itu gimana ya? Pacar dunia maya gitu? Itu harus totalitas, intinya totalitas, kayak mau dance, mau duetin. Sempet tahun lalu juga pakai tapi vakum. Welcome to PSB Podcast. Oke people, apa kabar? Nah, senang banget ya hari ini kita berada di Public Speaking Bali YouTube channel. And now kita berada di PSB Podcast. Nah, kali ini aku mengundang seorang narasumber yang masih muda, berbakat di dunia sosial media, itu aktif banget. Nah, yaitu nama Novi Puspayana. Jadi Novi ini adalah seorang mahasiswi dan sekarang masih berkuliah di salah satu universitas di Bali. Dan kali ini aku mau ngegeber soal dia penggunaan sosial media itu seperti apa, terus kenapa dia milih sosial media itu, dan masih banyak lagi yang lainnya, oke? Nah, Novi ini adalah seorang mahasiswi dan sudah pernah mengikuti batch 5 di Public Speaking Bali. Sekarang kita bakal ngobrol ke Novi Puspayana. Halo Novi, apa kabar? Baik, gimana dengan Kak Ayu sendiri? Kak Ayu juga baik-baik aja Novi, thank you. Novi, kesibukannya hari ini di tengah pandemi tapi udah mulai normal ya. Nah, sekarang kuliah lancar jalan? Masih tetap online tapi biasa tugas-tugas masih tetap banyak tentunya. Kesibukannya itu selain kuliah juga tetap nonton drakor, seperti hobi saya itu nonton drakor sama mendengarkan musik, dan kadang-kadang juga suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu di rumah. Ternyata Novi sukanya drakor ya, drama Iya. Korea ya. Waduh, Kayu jadi nggak tahu nih. Kayu pengen tahu dong drakor yang Novi suka itu apa Novi? Lagi nonton drakor dulu kemarin sempat nonton drakor The World Couple of Merit, si pelakor-pelakor itu. Kakak tahu dong? Tahu nggak sih? Oh iya, yang lagi booming ya, iya, booming waktu itu ya. Wow, iya. booming. Iya benar-benar. Terus Suka banget dan ya udah nonton sampai episode terakhir dan ya membuat emosi-emosi kayak gitu juga. kebawa emosi jadi Iya, padahal cuma kebawa nonton drakor lewat YouTube gitu Ya ya. emosi sama pelakornya itu gitu. Oke, Novi kalau di tengah pandemi seperti ini kuliah kan meskipun masih melalui virtual nih. Nah, Novi tahu kan penggunaan sosial media itu penting ya mungkin buat mahasiswa. Itu seberapa penting sih kalau ngomongin sosial media, karena bahasan kita untuk di podcast kali ini adalah social media for millennials. Nah, kenapa aku undang Novi? Karena Novi ini masih muda dan masih di jenjang kaum millennials itu gitu loh. Nah, jadi untuk Novi ini, seorang Novi, social media yang sekarang Novi lagi tekunin itu apa sih? Ada dua sih sebenarnya. Oke. Yang pertama tuh paling aktif banget itu di TikTok. Kalian semua pasti tahu, kakak juga pasti tahu. Oh iya, kakak suka banget juga main TikTok ya. Tapi kalau menurut usia kan mungkin tidak muda lagi gitu ya. Tapi bukan bilang tua juga sih. Itu TikTok itu penting gak sih untuk, nah makanya aku mau sharing dulu sama si Novi ini. Kalau pemakaian TikTok itu ada gak sih gini umurnya, atau mungkin sekedar untuk millennials aja, gimana? Kalau menurut Novi bebas, mau dari usia anak-anak bahkan remaja, bahkan ada yang kakek-kakek lihat di beranda Iya, TikTok ya kan. bener-bener. Jadi ya Novi juga aktif di TikTok. Kalau mungkin kakaknya mau beralih menggunakan TikTok juga nggak apa-apa, masih wajar-wajar aja. Bahkan ya seperti itu, sering menggunakan TikTok dan Instagram juga, tapi lebih cenderung ke TikTok karena TikTok tuh selain bisa have fun, bisa dance dan lain sebagainya, Novi juga mendapatkan ilmu dan rangkuman-rangkuman film-film tentunya yang mungkin belum sempat Novi tonton, tapi Novi bisa mengambil sinopsisnya dari TikTok itu sendiri gitu sih Kak. Novi, seberapa banyak sih kalau misalnya Novi satu hari itu Novi beraktivitas di TikTok, misalnya nih ngedance atau ngikutin, kan banyak nih si TikTok, si pemain drakor ini banyak juga kan kayak gerakan-gerakan drakornya atau gerakan dance-nya itu pakai TikTok juga kan? Iya tentunya. Udah punya koleksi berapa banyak Novi? Novi paling aktif di TikTok kan, selain di Instagram juga di TikTok juga. Itu seminggu bisa upload 2-3 kali, itu rutin di-upload karena entah itu dance, entah itu duetin seseorang. Biasa kan pacar online halu, kalian tahu kan? Iya. Kalian juga semuanya punyalah pacar online idaman kayak gitu. Novi juga sering duetin itu, terus Novi upload setiap hari, dan ternyata di TikTok itu ada jam-jam tertentunya juga untuk biar masuk ke beranda TikTok di seluruh Indonesia mungkin ya. Wow. Novi udah tahu itu dan mendalami itu sekarang. Keren banget ya. Jadi keren banget emang Novi ini seorang yang penggemar TikTok gitu loh. Iya. Selain Instagram ya Kak. Iya, selain Instagram ya. Nah, kalau ngomong-ngomong kalau masalah TikTok nih,
Pernah nggak sih Novi kebayang kalau misalnya punya TikTok itu, gue jadi pengen punya followers yang banyak deh kalau di TikTok dan sama likers yang banyak nih. Itu kayak pengen tahu dong kalau misalnya pengen seperti itu nih, itu kita wajib untuk membuat caption tersendiri untuk bisa mendapatkan follower yang banyak sama likers yang banyak, atau gerakan kita mungkin yang heboh, yang dance yang luar biasa kesana kemari kayak gitu. Kan Novi sering nih lihat-lihat beranda di TikTok. Itu yang penting kita tuh ngikutin tren aja, apa ya trennya, dance apa kayak gitu kita ikutin dengan caption. Ada beberapa pilihan caption sih, kayak for you page in FYP namanya, for you page untuk beranda TikTok. Kemudian FYP, terus kemudian juga kita tuh harus totalitas, intinya totalitas, kayak mau dance, mau duetin pacar online halu kayak gitu juga harus totalitas, harus pencahayaannya juga harus bagus biar bisa masuk beranda TikTok. Jadi bisa banyak like, banyak komen juga, sama menambah followers juga kayak gitu. Kalau kakaknya aktif atau nggak di TikTok? Kalau kayak sih memang nggak rutin seperti Novi mungkin ya, makanya mau tahu nih gimana caranya, karena kayu memang orangnya suka ngedance, tapi ngedance-nya tuh ala-ala aja, jadi nggak yang totalitas. Nah gitu kan, jadi setengah-setengah kan penggunaan TikToknya itu gitu loh. Makanya sekarang pengen tahu dari Novi nih, keuntungannya kan kayak udah tahu nih. Nah kalau misalnya nih, kan kebayangkan kalau misalnya anak kuliah, jadi kalau misalnya kerjanya ngurusin TikTok, otomatis mungkin kerjaan atau tugas kampus terbengkalai. Pernah nggak sih mempunyai pengalaman seperti itu sampai lupa, anjir gue ada tugas ternyata gitu? Pernah nggak sih sampai lupa gitu loh ada tugas, dan kayak kasihkan main TikTok? Kan ada sih, sekarang kan ada yang kayak begitu kan. Jadi TikTok mulu tapi tugasnya kebelakangin, padahal dia tuh memang sebenarnya anak kuliahan gitu, sama seperti Novi ini gitu. Kalau Novi sih kalau untuk fokus sama TikTok aja tuh enggak, paling Novi kalau udah selesai ngerjain tugas baru Novi ke TikTok, begitu juga sebaliknya kayak gitu. Nggak pernah sih sampai keteteran tugasnya, tetap fokus sama tugas utama sebagai mahasiswa ya tentunya, jadi ya gitu. TikTok tuh sebagai sampingan aja. Kalau ngomong-ngomong masalah Instagram nih, tadi kan TikTok, sekarang ke Instagram, karena Novi tadi bilang 2 ya sosial medianya. Kalau Instagram itu sekarang lebih fokusnya di mana? Untuk menjadi pertemanan atau bisnis online atau gimana? Kalau sekarang saat ini sih lebih ke temen aja biar followersnya nambah kayak gitu. Dan dengan followers nambah nanti mungkin Novi ada niatan untuk berjualan online kayak gitu, bisa banyak yang minat sama jualanannya Novi kayak gitu sih. Untuk Instagram tuh sekarang karena sekarang tuh jarang aktif karena jarang banget keluar untuk foto-foto, untuk menambah foto koleksi atau foto postingan di Instagram kayak gitu sih, seperti itu. Jadi kalau misalnya nambah foto-foto atau koleksi di Instagram itu, Novi kepengen jadi YouTuber nggak? YouTuber sih enggak, mungkin selebgram ya kalau sekarang dibilang. Oh jadi selebgram ya? Yang banyak followersnya, yang sering di endorse kayak gitu sih pengennya. Nah kalau misalnya dari selebgram ke TikTok nih, kalau misalnya udah ada hobi nih ya di TikToknya, udah bisa ngedance, terus mau jadi selebgram, itu tuh bener-bener udah jalannya kali ya untuk menuju selebgram itu, karena kita udah terbiasa gerak-gerak gitu kan ya. Nah terus sekarang keuntungan yang Novi udah bisa rasain selama Novi pakai TikTok, sampai dari kapan pakai TikToknya Novi? Baru-baru ini sih udah 5 bulanan mungkin baru. Sempet tahun lalu juga pakai tapi vakum, udah hapus TikTok, terus download lagi, aktif lagi sampai sekarang. Keuntungannya Novi pakai TikTok sampai yang sekarang Novi rasain ini sebagai seorang kaum milenial dan kaum muda gitu, itu apa? Di TikTok tuh bukan cuma dance kayak totalitas dan biar masuk for you ini FYP TikTok aja atau beranda TikTok aja, tapi ada beberapa artis TikTok atau TikTokers istilahnya kan, itu bisa menyampaikan sesuatu informasi kayak tips-tips, saran-saran kayak gitu sih. Jadi tahu lebih banyak informasi itu dari TikTok ketimbang Instagram, karena lebih aktif scroll beranda di TikTok juga kayak gitu sih Kak. Iya, seperti yang Kak juga lihat nih di TikTok kan kayak tampilannya beberapa ada yang gak hanya cuma ngedance, jadi sekarang udah bisa kayak misalnya kayak kita sekarang di masa pandemi nih, ingat pakai masker, jadi udah ada TikToknya kita cuma dubbing gitu istilahnya ya. Ada tips-tipsnya juga ya, itu good banget sebenarnya untuk kaum milenial semuanya. Jadi TikTok itu nggak jadi diperuntukkan untuk
yang namanya untuk secara coba-coba yang dance ala-ala. Jadi juga di situ kita bisa belajar untuk mencari dan menguak tips-tips yang ada gitu ya. Banyak Terus sebenarnya informasi. iya benar, banyak informasi. Dan Novi juga udah ngerasain ya Novi. Novi sekarang semester berapa Novi? Sekarang masih semester 3, nggak tahu kapan kembali kuliah lagi, tapi masih online. Sementara sebelum kuliah lagi untuk dilanjutkan bertiktok lia Iya. dulu ya. Tapi ingat juga tugas-tugasnya, jangan lupa. Benar. Nah terus kalau misalnya bisa nggak ditunjukin contoh TikTok, salah satu TikTok favoritnya Novi nih? Oh, gitu. TikTokersnya itu Jason William Winata namanya. Itu pacar halu online-nya Novi gitu. Wow, pacar halu itu saya tidak mengerti pacar halu itu gimana ya? Pacar dunia maya gitu? Pacar online istilahnya gitu. Pacar online. Iya, jadi cuma bisa bertatap lewat virtual, kayak diduetin di TikTok kayak gitu. Gitu Pak, ada jadi TikTok itu sekarang ada pacar halu, ada pacar online, Iya, ada pacar bohongan gitu ya. Lagi tren soalnya di TikTok. Wow. Mungkin kakaknya belum tahu karena Iya nggak karena aktif. karena nggak aktif, makanya seneng banget bisa ketemu Novi nih, ngobrol-ngobrol. Novi bisa nggak ditunjukin kalau misalnya salah satu Novi, nah untuk dance Novi yang paling favorit nih, siapa tahu? Kalau dance sih udah nggak pernah karena lebih ke duet halu. Satu aja nih favoritnya Novi deh, satu aja bisa dilatih ya Kakak Ayu. Oh, Kakak Ayu diliatin. kepo nih, pengen tahu kalau misalnya Oke, TikTok itu sebentar. seperti apa, terus pacar halu itu gimana ya? Oke, pacar Oke. halu. Bisa ditunjukin ya ini. Pacar halunya Novi. Mana? Oh yang kayak gini namanya pacar halu. Iya, jadi kayak gitu. Oke. Kalau untuk dance-nya kakak mau lihat atau gimana? Oke. Dance-nya ternyata banyakan pacar halunya aja. Oh, karena memang sudah mendarah daging gitu menjadi pacar halu ya. Iya. Oke, Lagi jadi- tren juga kan di TikTok saat ini. Oke, Kayu juga pengen tahu nih untuk harapannya Novi sama tips-tips dari Novi sendiri. Tadi kan Kayu udah nih, kok misalnya TikTok itu sangat penting juga buat kalian yang ingin memperdalam dunia TikTok dan jangan mencari pacar halunya, karena carilah manfaatnya gitu ya. Dari Novi mungkin bisa share ke kaum milenial semuanya, karena social media for millennials yang dan Novi pilih adalah TikTok gitu. Jadi bisa disampaikan untuk tipsnya dan harapannya. Tipsnya jangan fokus ke TikTok buat dance yang nggak jelas kayak gitu. Jadi carilah tips-tips TikTok atau tiktokers yang mengupload video yang menginspirasi kayak gitu. Jangan cuman fokus di TikTok, tapi fokus juga sama kegiatan awal kita yaitu sebagai mahasiswa kayak gitu. Jadi diseimbangin aja antara belajar sama buat hobi atau have fun gitu di TikTok kayak gitu sih Kak. Nah, jadi juga pelajaran buat yang aku tangkap dari Novi adalah kita boleh menggunakan sosial media itu sebagai acuan gitu ya, acuan kita untuk menjadi orang yang dilihat gitu ya. Jadi orang terkenal gitu istilahnya ya, Ya, tapi gunakanlah sosial dengan media yang baik. kamu suka itu dengan baik. Jadi positif, jangan meninggalkan. Jadi kalau kamu mahasiswa tetap kuliah, tetap belajar. Jangan sampai meninggalkan kewajiban kalian hanya sekedar untuk having fun dan bercanda-candaan aja lewat sosial media. Pergunakan sosial media kalian dengan baik. Itu katanya si Novi. Menurut Ayu juga sih, bener-bener kalau sosial media itu penting banget, gak hanya untuk orang dewasa, kaum milenial, dan juga semua orang, karena sosial media sekarang udah meranah ke semuanya ya Novi ya. Iya, semua kalangan juga. Semua kalangan juga udah meranah ke, sampai mungkin gak hanya mahasiswanya, mungkin dosen-dosen juga udah pakai Mungkin. TikTok ya. Dan itu kalau misalnya dari TikTok, Instagram memang lebih suka ke TikToknya. Iya. Oke, karena tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin nanti kedepannya Novi bisa, kalau misalnya jadi mahasiswa sambil cari-cari uang saku selain di TikTok juga bisa merembetnya ke Instagram. Jadi juga. biar sama-sama seimbang di Instagram, TikTok gitu, biar bisa ya Novi ya. Iya. Satu lagi Novi, untuk Novi nih ngerasain yang namanya menjadi kaum milenial yang hebat itu, udah di sosial media yang hebat itu, udah di followers berapa? Kalau menurut Novi nggak mandang followers atau banyak like-nya, yang penting kita udah berusaha berkarya, tetap kayak upload setiap hari biar konsisten lah istilahnya. Tapi Novi berharap Instagram dan TikTok udah lebih dari 1 juta followers lah mungkin gitu. Itu sih harapannya Novi, semoga tercapai. Oke guys, thank you banget guys
yang udah pantengin aku ngobrol sama Novi, si narasumber kita yang udah berbakat dengan alat TikToknya dia, karena social media for millennials dia pilih TikTok. Jadi kita next ketemu di PSB Podcast yang selanjutnya. Jadi bersama gue Jipeng dan Novi Puspara. untuk next podcast kita ketemu sama host dan narasumber yang Berbeda. berbeda dan kece. Thank you. Thank you.